Yen tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sunan Sendang Dhuwur adalah seorang wali yang menyebarkan Islam di desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Lamongan. Sunan Sendang Dhuwur bernama asli Raden Nur Rohmat, berasal dari kawasan yang saat ini dinamakan Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong. Ia merupakan keturunan Syekh Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid dari Baghdad, kini menjadi bagian dari Irak. Syekh Abdul Qohar merantau ke tanah Jawa dan menikah dengan putri dari Tumenggung Sedayu, anak Joyo Sumitro, bernama Dewi Sukarsih. Raden Nur Rohmat lahir pada tahun 1520 Masehi. Saat remaja pindah dari Sedayu Lawas ke tempat yang bernama Dukuh Tunon, dataran tinggi di Kecamatan Paciran. Beliau pindah ke Dukuh Tunon pas ada peperangan di daerah Sedayu. Beliau meninggalkan Tumenggungan Sedayu dan pergi babat alas ke sini, Bukit Ami Tunon atau Desa Sendang Dhuwur dulu. Raden Nur Rohmat mulai dakwahnya melalui bidang pertanian. Meski tanah di desa Sendang ini sulit ditanami, Raden Nur Rohmat berhasil mengelola pertaniannya dengan baik. Dari dahulu, mayoritas warga tersebut berpencarian sebagai petani. Namun masyarakat ini banyak yang heran saat Raden Nur Rohmat berhasil mengelola pertanian dengan baik dan sukses. Meski di tempat itu tanahnya termasuk sulit untuk ditanami. Melalui keahliannya itulah Raden Nur Rohmat menyebarkan ajaran Islam dan mendidik masyarakatnya melalui media pertanian. Beliau menyebarkan agama Islam sembari mengajari warga untuk bercocok tanam yang baik. Secara perlahan masyarakat banyak yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Kemasyhuran Raden Nur Rohmat yang sakti dan memiliki ilmu yang tinggi ini akhirnya sampai ke telinga Sunan Derajat. Untuk memastikannya, kemudian Sunan Derajat bertandang ke Sendang Dhuwur untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut. Pertemuan antara Sunan Derajat dan Raden Nur Rohmat pun terjadi. Konon kala itu keduanya beradu ilmu. Sunan Derajat langsung menguji kemampuan dan kesaktian yang dimiliki oleh Raden Nur Rohmat. Saat itu Sunan Derajat menguji Raden Nur Rohmat dan meminta buah siwalan kepadanya. Diceritakan bahwa Sunan Sendang mengatakan kepada Sunan Derajat untuk menunggu lebih dahulu lantaran pekerjaannya belum kelar. Mendengar hal itu, Sunan Derajat memutuskan untuk mengambil buah siwalan, yakni dengan cara mencari pohon lontar yang paling besar dan menggoyangkannya sehingga akhirnya buahnya banyak yang jatuh. Sontak Raden Nur Rohmat berkata kepada Sunan Derajat, meminta izin kepada Sunan Derajat untuk mengambilkan buah siwalan. Raden Nur Rohmat menilai cara yang digunakan oleh Sunan Derajat mengakibatkan semua buah jatuh, baik buah yang sudah matang maupun yang masih muda. Menurut Raden Nur Rohmat, cara yang digunakan oleh Sunan Derajat bisa mengakibatkan buah siwalan ada yang terbuang sia-sia. Selain itu, cara seperti itu menyebabkan siwalan habis dan tidak bisa dinikmati oleh anak cucu selanjutnya. Setelah meminta izin kepada Sunan Derajat, Raden Nur Rohmat kemudian bermunajat
dan menghampiri pohon lontar yang besar lainnya. Raden Nur Rahmat mengelus-elus pohon hingga akhirnya pohon lontar langsung merunduk tepat di hadapan Sunan Derajat. Raden Nur Rahmat lalu mempersilahkan Sunan Derajat untuk mengambil buah siwalan yang disukai dari pohon yang sudah merunduk. Dari situ Sunan Derajat pun mengakui kehebatan Raden Nur Rahmat. Masih banyak kisah lain yang menceritakan pertemuan antara Sunan Derajat dengan Sunan Sendang. Tetapi kisah di atas merupakan kisah yang paling populer di masyarakat. Kemudian Raden Nur Rahmat diberikan gelar Sunan Sendang oleh Sunan Derajat. Gelar itu dinisbatkan pada tempat atau lingkungan Raden Nur Rahmat tinggal, yang terdapat sendang di kawasan itu. Sunan Derajat meminta Raden Nur Rahmat untuk terus menyebarkan ajaran Islam dan membangun masjid, jelasnya. Sunan Sendang wafat pada tahun 1585 Masehi dan dimakamkan tepat di sebelah barat Masjid Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran. Lokasinya sekitar 6 km dari makam Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat itu memiliki bentuk yang lebih minimalis serta artistik. Di sekitar area makam juga terdapat bangunan gapura berbentuk tugu besar. Lalu gapura Paduraksa dan uyung-uyung yang diperkirakan berdiri pada tahun 1483 Saka atau 1561 Masehi. Selain memiliki arsitektur yang megah, area makam ini juga dipenuhi ukiran yang indah, yang juga kental dengan nuansa Hindu dengan keberadaan dua buah batu hitam menyerupai kepala kala. Bahkan dinding penyangga cungkup makam dihiasi ukiran kayu jati yang bernilai seni tinggi dan sangat indah. Di dinding area makam atau di gapura Paduraksa terdapat relief Surya Majapahit dan model relief burung merak.